Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Amada arbabanuha wa rasama samsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, pencipta langit dan bumi, pemilik dunia beserta seluruh isinya. Silakan. Barakallah. Isi masalah. Masya Allah. Belum selesai sudah teh manis. Masya Allah. Alhamdulillah. Udah rasa gitu ya. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Allah pada pagi yang mulia ini. Berkumpul kita di tempat yang mulia, pada majelis yang mulia, dan mudah-mudahan seluruh kita yang hadir adalah bagian dari hamba-hamba Allah yang mulia, dimuliakan kita di dunia dan dimuliakan kelak di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam kita kirimkan pula kepada junjungan kita, makhluk yang terbaik di muka bumi, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati selaku orang tua kita, pengurus organisasi ya Persaudaraan Hikmas Himpunan Keluarga Mandailing sekitar, yang kita muliakan para asatidz, para ustadz yang hadir pada kesempatan mulia ini, dan seluruh keluarga besar Hikmas yang berkesempatan hadir. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada pagi ini saya sangat berbahagia, sangat bergembira karena dapat berkumpul di tengah-tengah keluarga besar Hikmas. Walaupun saat ini belum tergabung di keluarga Hikmas, tapi ya mudah-mudahan saja tadi sudah dikasih lampu hijau sama protokol. Sekiranya bisa ada waktu, termasuk juga oleh pengurus tadi, oleh Bapak Ketua, kalaulah bisa ya berkumpul juga lah sesekali dengan keluarga besar Hikmas, termasuk juga dengan Abang Nanda kami, Bang Ahmad Harahap. Beliau ini juga baru datang ya dari Jambi. Beliau sudah buka pesantren tahfiz di sana, muridnya alhamdulillah sudah ratusan Bapak Ibu, sudah banyak, dan buka cabang di Pekanbaru ini juga baru hitungan beberapa bulan. Nah, jadi kemarin pas lagi ada cerita akan ada halal bihalal di keluarga besar Hikmas, maka saya telepon beliau, Abang Anda kita ngumpul dulu dengan keluarga besar Hikmas, Sumartambah Pom, Martambah Saudara. Siap nih, alhamdulillah. Beliau pun rupanya hadir. Padahal jadwalnya hari ini beliau akan ke Jambi, tapi beliau datang dulu ke sini. Nanti siap ini Bang ya. Siap ini beliau akan ke Jambi karena sebulan sekali beliau kontrol ya, melihat pondok yang ada di Jambi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, halal bihalal pada pagi ini bagi saya sangat istimewa.
karena saya berkumpul di tengah-tengah keluarga besar himpunan Mandailing, keluarga Mandailing sekitar. Kenapa istimewa bagi saya? Karena di pondok pesantren Mustafawiyah dahulu 93 saya masuk Purba, 99 2000 saya tinggalkan Mustafawiyah. Banyak sekali kenangan-kenangan Bapak Ibu, kenangan yang tak terlupakan sampai sekarang, pengalaman-pengalaman yang sampai hari ini melekat, dan keberkahan dari baginda Rasulullah melalui pimpinan pendiri Pondok Pesantren Mustafawiyah Syekh Mustafa Hussein sampai kepada tuan-tuan guru kita, dan sampailah kepada saya masa itu yang belajar, yang sebenarnya ditinjau dari ilmu mungkin tak banyak ilmu yang dapat saya ambil di sana. Tak banyak pengalaman mungkin yang bisa saya raih. Apalagi di sini para orang tua kami ini banyak alumni Mustafawiyah, banyak abang anda, senior saya di sini. Nah, ini merupakan kebahagiaan bagi saya karena bisa berkumpul bersama-sama dalam satu bingkai kebersamaan, yakni halal bihalal di keluarga besar Mandailing sekitar. Bapak Ibu hadirin yang mulia, sedikit saya berbicara karena saya tidak berceramah lah pagi ini karena banyak senior dan ustadz di sini. Saya hanya akan kompur ilmiah sajalah supaya lebih hangat, lebih akrab ya Ibu ya. Jadi kita akan bincang-bincang ilmiah saja bahwa Ustadz Perlindungan Hasibuan SHIMH, beliau itu sahabat saya dari Mustafawiyah satu angkatan, lalu kemudian di Pekanbaru kami juga satu angkatan, cuman beliau di syariah, saya di tarbiyah. Lalu kemudian di Pekanbaru selain kami satu angkatan dari Mustafawiyah Bapak Ibu, beliau ketika di Masjid Al-Mi'ad Jalan Rambai, kami ini satu masjid. Jadi sapar podoman, satu bantal kami dengan beliau. Beliau tahu bagaimana saya pun tahu bagaimana beliau. Kalau berbicara tentang masalah pahitnya hidup, mungkin lebih pahit daripada kopi pahit. Begitulah saking pahitnya Bapak Ibu. Kalau makan kami pagi tak ada sarapan, dia mepeng. Tidak ada uang untuk beli sarapan karena kami merantau. Lalu kemudian kalau di siang hari kami pulang dari kampus Bapak Ibu, kadang-kadang tak ada duit untuk membeli gulai, maka kami bergantian membeli micio buatnya. Jadi ada sejenis Indomie tapi yang murah, dia lebih murah daripada Sakura. Kan? Masa itu harganya, kalau Indomie harganya 350 rupiah, kalau micio hanya 175 rupiah. Jadi sangat murah sekali, dan ini kami bagi dua. Dan alhamdulillah ketika beliau lulus sebagai petugas calon jemaah haji, betapa bahagianya saya. Dan lebih bahagia lagi bahwa pada hari ini kita sekaligus melepas beliau, tapi beliau tidak ada karena menghalalkan yang haram. Kalau ada beliau, rasanya akan lebih seru, tapi beliau dalam keadaan tugas. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini hanya sekedar mengingatkan kembali bagaimana kebahagiaan saya dengan sahabat-sahabat, bagaimana tuan-tuan guru kita di Mandailing dulu mengkader dan mencetak kita semua, sehingga kita di perantauan ini alhamdulillah bisa dikatakan tak ada satupun yang tak dipakai oleh orang. Semua alumni pondok dari Mandailing
Mustafawiyah kah namanya, Muara Mais kah namanya, Jambur kah namanya, ya, Aikodang namanya, semuanya yang alumni kita dari Mandailing, dari Tapanuli Selatan, merantau kita di Pekanbaru, semua kita diperhitungkan. Bahkan Bapak Ibu, kita tahu hampir masjid musola di masjid musola yang ada di Kota Pekanbaru ini, kalaulah ada masyarakatnya dari Mandailing, maka bisa dikatakan di antara pengurus tersebut adalah kita-kita yang dari Mandailing. Ini menunjukkan apa? Bahwa apa yang diajarkan oleh guru kita Bapak Ibu memang betul-betul menjadi berkah dan manfaat. Rasulullah ajarkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling baik kata Nabi, ya, manusia yang paling baik kata Nabi adalah manusia yang memberi manfaat bagi manusia lain. Dan alhamdulillah, yang jadi pengurus masjid, mudah-mudahan kehidupan kita memberi manfaat bagi orang di sekitar kita. Yang menjadi ustadz, mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi jemaah ketika ilmu disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang terus mengalir pahalanya. Dan ini setelah sepeninggalnya kita kelak, maka ilmu yang kita sampaikan diamalkan oleh jemaah, jemaah menyampaikan kepada anak-anaknya, anak-anak menyampaikan kepada anak-anaknya lagi, maka terus mengalir pahalanya bagi kita yang mengajar. Yang profesinya sebagai guru MDA, guru madrasah, jangan berkecil hati Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan, ada yang minus katanya. Memang begitulah kalau kaji agama ini. Cerita kita itu ikhlas, dan ikhlas ini adalah puncak daripada satu amalan. Imam Al-Ghazali, beliau menyampaikan Bapak Ibu dalam salah satu tulisannya, semua orang akan celaka kecuali orang yang berilmu pengetahuan. Jadi yang konsumen ini marsya jarita sulang celaka. Belajar kita supaya tidak celaka. Karena kata Imam Ghazali, semua orang akan celaka kecuali orang yang berilmu pengetahuan. Sudahkah titik? Tidak. Masih dilanjutkan oleh beliau. Apa lanjutan dari ungkapan Al-Ghazali? Semua orang yang berilmu pun akan celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi tidak cukup dapat ilmu pengetahuan, dapat ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu macam-macam, ilmu agama, dapat kita semua. Tapi kalau semuanya hanya sekedar tinggal di kitab, hanya sekedar tataran teori, tidak masuk dalam tataran praktis, dalam pengamalan, kata Imam Ghazali, itu pun akan celaka. Berarti dapat kita ilmu itu kita amalkan, baru selamat. Tapi ingat kata Al-Ghazali, ini pun baru koma, belum titik. Beliau sambung kembali. Apa kata beliau? Orang yang mengamalkan ilmunya pun, jadi orang yang beramal pun, kata beliau, akan celaka kecuali orang yang ikhlas dalam mengamalkannya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang beramal pun masih ada kemungkinan celaka. Maka ada ayat yang mengingatkan kepada kita, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Orang sholat yang mana nih yang celaka?
yakni orang-orang yang menyia-nyiakan waktu sholat sehingga sholat itu lewat, dia pun kemudian tidak sholat. Bahkan dia sholat tapi dalam sholatnya dia tidak ikhlas karena Allah. Mungkin dia sholat tapi sholatnya karena ingin dipuji. Mungkin dia sholat tapi ingin sholatnya supaya naik karirnya. Dia sholat tapi mungkin sholatnya supaya dikatakan dia sebagai orang alim. Maka amalan tanpa keikhlasan, kata Al-Ghazali pun, ini akan celaka. Pada kesempatan halal bihalal, kesempatan pagi yang mulia ini, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maka orang sering menyebut bahwa halal bihalal itu adalah mencairkan sesuatu yang beku. Sohon batu es, Bapak Ibu. Kita beli es kristal, membeku dia, dimasukkan dia dalam satu tempat, dimasukkan dalam satu gelas. Walaupun dia berdampingan, dia berdekatan, tapi kita kacau, kita aduk, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ya, maka sesungguhnya dia akan tetap keras. Supaya ini menjadi lunak, Bapak Ibu, maka yang keras ini mesti kita cairkan. Maka kalau hati ini keras, kalaulah hati ini tidak mencair, tidak lembut, tidak lunak, Bapak Ibu hadirin yang mulia, maka meskipun dalam satu perkumpulan, maka suasananya tetap panas, walaupun es batu itu dingin. Jadi es batu itu keras. Bagaimana yang keras ini bisa mencair, Bapak Ibu? Maka salah satu di antaranya adalah menghubungkan silaturahim. Orang mengatakan, Bapak Ibu, halal bihalal itu diibaratkan ya dengan istilah mengurai yang kusut. Jadi selama kita bergaul, selama kita berteman, selama kita bermasyarakat, bisa jadi Bapak Ibu ada sesuatu yang tak sampai pada kita. Mungkin Bapak Ibu dalam kita bergaul, mungkin kata-kata kita, ada perkataan kita ini sebenarnya seloronya, tapi ditanggapi dengan serius. Kita tak tahu bahwa yang kita anggap main-main tapi ditanggapi serius oleh kawan. Lalu kemudian terjadilah benang kusut tadi. Maka halal bihalal salah satu di antara sekian cara supaya kita meluruskan, membenarkan, memperbaiki benang yang kusut tersebut, sehingga akan bisa menjadi benang yang dapat ditenun, sehingga menjadi baju yang cantik dan rapi. Dan itulah kekuatan persatuan, Bapak Ibu. Jadi persatuan kita ini tetap kita jaga, terus kita jaga, Bapak Ibu. Jangan sampai kemudian putus di tengah jalan. Kalau ada generasi-generasi kita, ini kita ajak supaya apa? Anak-anak kita pun nanti merasa memiliki bahwa hikmah ini milik bersama. Tidak hanya milik kita yang tua-tua saja, tapi mereka saling kenal. Oh, ini anak Pak Lubis. Oh, ini anak Pak Rangkuti. Ini anak Pak Nasution. Oh, ini anak Pak Batubara, dan lain sebagainya, sehingga mengumpul jadi satu. Keakraban ini, Bapak Ibu, yang kemudian akan menjadi kuat. Di era modern ini, Bapak Ibu, tak lagi saatnya menjadi Superman, menjadi man yang super. Jadi orang kuat tapi hanya sendiri. Tapi di era modern ini bagaimana kita bisa membangun menjadi super team, bukan Superman. Kalau man itu perorangan. Ada orang hebat, tapi dia hebat sendirinya, Pak. Dia kuat sendiri, bukan kuat secara organisasi. Maka nanti akan ada kurangnya, pasti akan ada lemahnya.
Tapi orang yang kuat dalam organisasi yang disebut dengan super team, bukan superman, maka organisasi ini kuat. Ada kelemahan satu yang ini ditutupi oleh yang lain. Yang satu ini kuat, yang lain ini kuat, tapi kekuatan masing-masing berbeda. Satu dengan yang lain saling melengkapi dan menjadi kekuatan yang hebat dalam organisasi tersebut. Maka buatlah bagaimana Hikmas ini menjadi super team, tidak hanya menjadi Superman. Kalau Superman hanya seorang-seorang saja. Jadi kalau cuma kita sendiri-sendiri, Bapak Ibu yang hebat, tidak akan hebat nanti jadinya. Pasti ada nampak kelemahan. Maka adong de najolo film judulnya Superman, adong Superboy, adong Superman. Manusia super, bisa dia terbang, pahlawan dia, hero. Tapi sehebat-hebatnya Superboy, Superman, manusia hebat, tapi hebat dia sendiri, bukan super team, ada lemahnya. Ada lemahnya apa? Superman. Nampak Bapak kelemahan Superman? Bisa terbang, hebat, tinju orang jago sekali, tinju jatuh, tapi ada kurangnya. Ibu tahu kurang Superman? Superboy pernah lihat Superman di televisi, Ibu? Kira-kira apa kurangnya? Tahu lemahnya, Pak? Superman itu orang hebat, kekuatannya hebat, dia bisa terbang, jagoan dia. Naik dia ke atas hotel berlantai 20 bisa sekejap, tapi tetap nampak kelemahannya. Apa kelemahannya? Kelemahan Superman, walaupun dia hebat, dia kuat, bisa terbang, tapi kolornya di luar, celananya di dalam. Hah? Aturannya di mana? Kolor lah yang dimasukkan di dalam, baru pakai celana. Aiko enggak. Celana dulu dipakai, baru kolornya dipakai. Ini menunjukkan apa? Kalau orang hebat hanya sendiri, pasti lama-kelamaan akan tampak kelemahannya. Tapi kalau super team, maka kekurangan yang satu dapat ditutupi oleh yang lain. Ada kekuatan yang satu, kekuatan yang lain, bersatu kekuatan akan semakin menambah kekuatan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi ini diantara makna daripada halal bihalal tersebut, yakni bagaimana kita bisa mengurai benang yang kusut. Kita tak perlu Bapak Ibu menjaga ego, kita tak perlu menjaga bahwa saya yang benar, saya yang salah. Agama Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi seorang yang pemaaf. Untuk apalah kita tak memaafkan orang? Ini kalau orang-orang di luar sana Bapak Ibu. Tapi kita yakin benar bahwa di Hikmas ini kita bangun secara kekeluargaan. Kita yakin bahwa tidak akan ada perselisihan-perselisihan yang besar. Kalau ada perbedaan pendapat, ini hal yang biasa. Tapi tidaklah semua itu akan berlarut-larut. Maka tetap kita saling menghargai dan menghormati. Maka yang pertama, dalam kesempatan yang mulia ini, marilah sama-sama kita tetap menjaga kerukunan, silaturahmi di antara keluarga besar, himpunan keluarga Mandailing sekitarnya. Kita jadikan bahwa kita adalah organisasi yang kompak. Tunjukkan kepada orang lain Bapak Ibu bahwa organisasi kita adalah organisasi yang memberi manfaat bagi orang lain. Itulah yang diajarkan Nabi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat bagi manusia lain. Jadi jalinlah silaturahmi, ya, dan ini tetap kita bangun tidak hanya di bulan Syawal tapi juga di bulan-bulan yang lain. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan halal bihalal ini saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi dan mengajak kepada kita seluruhnya
bahwa dalam hidup ini mestilah kita istiqomah dalam melakukan kebaikan. Jangan pernah bosan melakukan kebaikan. Walaupun orang telah mendustakan kita, tapi perbuatan baik jangan pernah kita bosan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini, Bapak Ibu. Bagaimana orang mencerca beliau? Apakah kemudian beliau bosan berbuat baik? Tidak. Berapa banyak orang yang meludahi beliau? Seorang Yahudi, Bapak Ibu. Setiap Rasulullah melaksanakan sholat, melintasi rumah beliau, maka Yahudi ini selalu saja dia dicarinya air liur, air ludah. Kalau bisa yang ada dahaknya, dikeluarkan dahak, diludahi Rasulullah jika melewati rumahnya. Tapi pernahkah Rasulullah mengajarkan kepada umat agar berhenti berbuat baik? Tidak. Sampai pada akhirnya Yahudi ini sakit, maka tak lagi ada yang meludahinya. Dia bertanya kepada tetangganya, mana orang yang ada di rumahnya? Kok rumahnya sepi? Kata tetangganya, ini orang sedang sakit. Mendengar sakit, Rasulullah segera berkunjung. Padahal beliau adalah orang yang disakiti, Bapak Ibu. Ini teladan terbaik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika beliau masuk di rumahnya, dipersilahkan masuk. Ketika dia tanya, ternyata dia dalam keadaan sakit, maka ini menjadi teladan. Sehingga Yahudi ini beliau terharu. Keluarga belum ada yang datang, teman dekat belum ada yang datang. Justru yang dia musuhi datang terlebih dahulu. Dan kemudian dia pun menjadi orang yang mengucapkan syahadat, memeluk Islam pada waktu itu. Kenapa ini bisa terjadi? Ini hidayah dari Allah dan istiqomah dalam perbuatan baik. Maka kalau kita berbuat baik ini, Bapak Ibu, jangan bosan-bosan. Saya berbagi pengalaman, Bapak Ibu. Sedikit pengalaman saya, tapi kita berbagilah. Mana tahu ada manfaatnya bagi kita. Dulu, Bapak Ibu, waktu kuliah, Dotsi Parlin, sama saja doang. Saya mengajar mengaji, Parlin pun mengajar mengaji. Tapi begitulah nasib kami. Nasib saya mengajar mengaji ini kenalah di orang-orang yang, mohon maaf, banyak yang susah. Mulai dapat mengajar di bakas nakodang-kodang, anak-anak kayu. Lumayan lah itu. Mengaji seminggu 3 kali, dapatlah 150, ada yang ngasih 200. Ini dapat ibadah, murah-murah kan? Masya Allah. Manombo Bapak Ibu, bulan ini sudah mestinya gajian. Mahasiswa kita, dia dong ngepeng. Tentu ingat kita kapan kita mesti menerima gaji. Lewat sehari, 2 hari, 3 hari, sapoken lewat, 2 poken lewat sebulan. Terganggu, ya Allah, habislah ini lewat. Mungkin nanti bulan depan akan dirapel itu dalam hati kita. Tapi bismillah, kita belajar untuk ikhlas. Bismillah, ya Allah, mudah-mudahan saja. Ya mungkin dia sedang tidak ada uang. Mungkin nanti bulan depan akan dirapel. Bulan depan datang, rupa amplop cuma untuk bulan besok saja. Bulan yang lewat tidak ada, Bapak Ibu. Tapi ingat kita pelajaran agama ini. Jangan kapok, jangan menyerah, jangan bosan kita berbuat baik. Bismillah, ya Allah, tidak dapat saya gaji bulan yang kemarin. Ya Allah, Engkau gantilah dengan rezeki yang lain. Engkau maha kaya. Bismillah. Dan kejadian macam ini, Bapak Ibu, bukan sekali 2 kali. Ada pula kejadian, yang mestinya sudah gajian,
Ini misalnya ini di awal-awal bulan pekan pertama mesti kita gajian. Masuk pekan kedua Ramadan, kita pikir wah ini nanti dapatlah THR. Rupanya lupa dia memberinya, malah tak bergajian. Jangan berharap THR Bapak Ibu. Takkan dapat tambahan, justru mengaji kita yang mengajar 1 bulan kemarin dia pun lupa karena sudah libur Ramadan tak mengaji. Masuk lagi setelah Syawal. Jangan pernah bosan Bapak Ibu. Bismillah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin inilah kita yang belum dapat mungkin ikhlas secara 100%, tapi kita belajar untuk tetap ikhlas, belajar terus ya Allah. Kalau belum ikhlas tetap belajar ikhlas. Kata tuan guru kita, ya. Kata tuan guru kita Ayahanda Mahmudin Pasaribu almarhum, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Di saat itu Bapak Ibu, beliau pernah memberi nasihat. Ulama tetap mau beribadah, tetaplah kalian beribadah, tetaplah kalian beramal soleh, jangan berhenti walaupun kalian belum ikhlas. Kalau kalian bersedekah tapi sedekahnya ini belum ikhlas, kalian bersedekah supaya kalian dipuji oleh kawan, jangan berhenti, jangan kalian tak bersedekah, tetap bersedekah. Biarlah amalan hari ini belum ikhlas, besok ada rezeki, jangan berhenti bersedekah, tetap bersedekah, kata beliau. Ini amanah tuan guru kita, nasihat tuan guru kita. Demikian amalan soleh yang lain, tetap bersedekah walaupun belum ikhlas. Kapan berhenti kita? Sampai kita meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tetaplah beribadah kepada Allah sampai datang yakin. Apa makna hatta ya'tiyakal yakin? Para ulama tafsir beliau memberikan penjelasan makna hatta ya'tiyakal yakin ini adalah sampai datang kematian. Kalau kita sudah mati, barulah berhenti kita beribadah. Meski kita belum ikhlas dalam beramal soleh, terus beribadah. Sholat belum ikhlas, terus kita beribadah, tetap sholat. Sedekah belum ikhlas, tetap sedekah sampai datang masa ikhlasmu. Nanti kata ayahanda kita akan datang nanti hidayah dari Allah. Suatu ketika kita beramal itu Allah beri hidayah kepada kita. Untuk apa kita beramal ini kalau tak ikhlas? Apa yang kita banggakan? Sampai kemudian kita beramal nanti ikhlas. Jadi inilah pesan yang kedua, setelah menyambung silaturahmi tetap kita jaga. Yang kedua, jangan pernah bosan untuk melakukan amal soleh, perbuatan baik. Jangan pernah kita untuk berhenti berbuat baik. Saya Bapak Ibu, mungkin inilah salah satu di antara keberkahan tersebut. Kami mengajar ya sama seperti di MDA kita ini. Dulu saya berapa tahun? 5 tahun saya mengajar di MDA. Suka dukanya semua dirasakan. Gaji mengantar lambat, padahal gaji di MDA indah berapa juta. Indah songan gaji pegawai lah. Langsung gaji pegawai sebulan 7 juta satu. Tambah dope sertifikasi kan, tambah tunjangan ini, tambah sikut itu, tambah terjan ini dan itu. Marjuta. Tapi kita yang sekolah agama ini memang tetap diunggulkan ikhlas. Tapi ketika kita ikhlas, walaupun gaji sedikit, maka akan melampaui gaji yang 10 juta kalau mereka tidak ikhlas. Jadi Bapak Ibu ngajolo tinggal dot si Parlin di Masjid Al-Mi'at Jalan Rambai. Mengajar privat, atau mengajar BPA, potang-potangnya mengajar MDA. Gaji masa itu hanya 125 ribu. Kadang-kadang terlambat. Tapi ingat kita pesan agama, ingat pesan tuan-tuan guru kita, tetaplah belajar ikhlas, jangan pernah bosan.
kami pun tetap berusaha, mudah-mudahan ya Allah berilah keikhlasan, karena keikhlasan itulah puncak tertinggi daripada ibadah. Dengan izin Allah Bapak Ibu, selesai tamat mani, sarjana, wisuda, parlin, wisuda, rapmani wisuda, IAIN Ajolo, sanari mauin. Selesai S1, saya pun kemudian melanjutkan S2. Parlin melanjutkan S2, tapi semester 3 mengundurkan diri karena katanya tidak ada biaya. Mantap, mau nikah Indonesia si Parlin kan? Saya tidak mau berhenti, biarlah. Pokoknya makan ikan asin tidak masalah. Makan ikan tori porobos tidak masalah. Yang penting tetap kuliah. Alhamdulillah selesai mau. Berikutnya Parlin menyusul kembali dan alhamdulillah selesai beliau S2. Jadi 2 kali beliau kuliah si Parlin. Dan sebelum S2 beliau, alhamdulillah, ini pengalaman saja nih Bapak Ibu. Dulu di masa-masa ya yang mengajar MDA hanya 125.000, kadang-kadang terlambat oleh pengurus untuk membayar gajinya, tapi bismillah, kita tetap berusaha sebisa mungkin untuk ikhlas dan memberi pendidikan kepada anak-anak. Kenapa? Kalaulah hari ini gaji terlambat, hari ini gaji masih kecil, tapi kita berharap Allah itu maha kaya. Mudah-mudahan dengan sedikit yang ikhlas mengajar anak-anak, kita ajarkan dia untuk ibadah praktek sholat, kita ajarkan dia iqra, pandai dia mengaji Al-Quran, kita belajarkan kepada anak-anak ini doa-doa, ayat-ayat pendek, hafalan-hafalan. Mudah-mudahan yang sedikit keikhlasan ini, mudah-mudahan Allah ganjar kelak. Selesai ini sarjana, keluar dari masjid ini, ya Allah, Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha bijaksana, Engkau yang maha mengatur segala-galanya, ya Allah, kuserahkan kepada. Alhamdulillah Bapak Ibu. Di 2010 selesai saya S2 2008. Lalu kemudian Parlin pengangkatan melalui database, melalui penyuluh. Alhamdulillah beliau duluan PNS di 2009. Di 2010 saya alhamdulillah mengikuti tes pegawai. Waktu hanya tinggal 1 hari Bapak Ibu. Malam Jumat. Di masa itu saya mengisi wirid di Al-Khairat di Jalan Paus. Mengisi wirid oleh pengurus masjid. Kata beliau, Ustaz, apa kegiatan? Saya mengajar. Di mana mengajar? MDA kata saya. Udah bagus itu Ustaz. Tapi kalau bisa yang lebih bagus lagi Ustaz, mengajar ya di mana lah misalnya kan? Pegawai misalnya. Kan sekarang sedang ada tes katanya. Ustaz sudah masukkan bahan? Belum kata saya. Tidak masukkan bahan? Tidak kata saya. Kenapa tidak? Saya tidak punya keluarga di sini. Kata orang harus ada daging, ada duit, pakai dukun katanya. Wah, D3 ini yang ngeri ya. Ada daging, ada duit, ada dukun. Wah, ini mardukun. Ini yang bahaya ini dalam hati saya kan. Ini semuanya tak benar ini kalau kayak gini saya bilang. Saya perantau di sini, saya merantau, saya tidak ada daging saya hanya Allah saya bilang. Saya tak punya duit kecuali gaji saya 125.000 dari MDA saya bilang. Dan saya tak mau main-main dukun saya bilang. Ngapain kita main-main dukun? Mardatu. Ini bisa sirik saya bilang. Tidak usah itu Ustaz, lurus-lurus saja. Allah itu kan maha segala-galanya kata beliau. Saya ambilkan dulu formasinya. Dia balik ke rumah, diambilkannya kertas beberapa lembar, lalu kemudian ditunjukkan ke saya. Ustaz kan jurusan pendidikan. Lihat ini Ustaz, ini ada 2 formasinya untuk pendidikan. Tidak usah pun kita dua-dua untuk kita Ustaz, 1 aja pun jadi. Iya juga dalam hati kan. Kita kan orangnya 1, lulus 1 aja pun jadi katanya. Ngapain 2 katanya. Jadi saya bawalah dan malam itu saya istikharah. Saya tak punya siapa-siapa,
saya jatuh juga tak punya apa-apa, lalu kemudian bismillah. Kalau memang ini yang terbaik ya Allah, saya akan coba besok. Akhirnya besok bangun pagi semangat saya. Kalau begitu saya lengkapilah. Hari itu terakhir hari Jumat. Hari Jumatku harus stempel pos. Maka saya masukkan, saya buat lamarannya di depan pos Sudirman. Memang tak ada niat. Dan alhamdulillah setelah kan masuk berkas, lalu kemudian bulan berikutnya ikut tes, 2 bulan berikutnya keluar. Dan di saat keluar, bukan saya yang memberi, yang dapat tahu informasi. Selesai subuh, datanglah telepon pertama. Selamat Ustaz, Ustaz lulus PNS. Yalah sama-sama. Dong. Biasa markombur kan, main-main dia. Saya tidak ambil serius. Memang tidak yakin saya kalau saya akan lulus itu karena tadi tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Lalu kemudian 2 telepon berikutnya berdering mengucapkan selamat sudah lebih 3 orang. Ragu saya, jangan-jangan benar. Maka saya pun mencari koran untuk melihat. Ternyata sampai dapat saya koran di Harapan Raya dan alhamdulillah nama saya situ masuk, ya, lulus pegawai negeri sipil CPNS di Pemprov Riau di bagian PKLK. Jadi alhamdulillah memang betul. Lalu kemudian diselesaikan bahan-bahannya dan Parlin, kemudian dia sudah LPG, saya 1 tahun berikutnya menyusul. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini baru sekelumit kecil sebenarnya. Contoh bagaimana ya bahwa ketika kita memang betul-betul menjalankan apa yang dimau oleh Allah, mudah-mudahan Allah kasih kepada kita kemudahan-kemudahan tersebut. Kenapa saya ceritakan ini? Karena memang Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita bahwa soal nikmat ini mesti diceritakan. Wa amma binikmatika rabbika fahadis. Jadi ceritakanlah. Jadi kalau kita dapat nikmat, fahadis, ceritakan. Supaya apa? Menjadi ibrah, menjadi motivasi, menjadi semangat bagi orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Mana terbalik, mula adong dapat nikmat, dapat rasuki sip ya dia ambil. Tapi giliran dia dapat musibah, dapat ujian, dapat yang buruk-buruk, curhat riba. Terbalik ini. Yang Allah suruh wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Dan adapun orang-orang yang mendapatkan nikmat fahadis, maka ceritakan. Jadi ini nasihat agama yang kedua pada kesempatan yang mulia ini Bapak Ibu yang ingin disampaikan. Dan alhamdulillah ya, pertemuan kita yang mulia ini ya sangat menggembirakan bagi kita. Jadi kita yang di perantauan ini, inilah saudara kita. Karena saudara yang paling dekat di perantauan itu adalah kawan-kawan yang sama-sama merantau dengan kita. Adapun saudara kita yang lain yang ada di kampung, walaupun dia saudara, tapi kalau dia tinggalnya di kampung, tentu kalau ada suka maupun duka, yang akan dulu mendapatkan berita dan akan memberikan bantuan kepada kita, tentu orang-orang yang paling dekat dengan kita. Merantau di Pekanbaru, berpindah saudara nih Bapak, bukan satu ayah, satu ibu, berbeda kampung. Tapi ketika kita sama-sama berkumpul di Pekanbaru, maka inilah keluarga kita. Dalam kondisi sukacita kita bersama-sama. Ada syukuran, ada sunatan, ada yang menikah segala macamnya, maka kita bergembira bersama. Tapi di saat ada duka, maka kita pun merasakan bagaimana duka yang dirasakan oleh kaum-kaum, saudara-saudara seperantauan yang ada di tempat kita ini. Jadi ini perlu untuk sama-sama ya tetap kita tingkatkan, kita jalin silaturahmi. Dan terakhir Bapak Ibu yang ingin disampaikan pada kombur-kombur ilmiah pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya teringat dengan satu nasihat agama
Apa itu? Yakni hikmah. Pandailah membaca hikmah. Dan ada salah satu hamba Allah yang sebenarnya kalau dilihat dari segi fisik mungkin taklah sehebat orang-orang yang sempurna. Tapi karena bagaimana hikmah ini Bapak Ibu, Allah meletakkan salah seorang nama hamba Allah yang secara fisik taklah dia berlebih-lebih betul, tidak dia elok-elok betul, tapi karena hikmah yang dia miliki, Allah Subhanahu wa ta'ala mencantumkan namanya dalam Al-Quran. Siapa itu? Luqmanul Hakim. Maka ada satu surah namanya surah Luqman. Jadi Luqman ini itu adalah hamba Allah, manusia yang secara fisik dia ini ya seperti orang Afrika. Jadi secara kulit, secara fisik kulitnya hitam legam, sama seperti Bilal bin Rabah, hitam legam. Saking hitamnya Bilal bin Rabah, dalam satu riwayat berkunjung ke rumah Nabi mengucapkan salam, diketuknya pintu. Dan para sahabat itu kalau mengetuk pintu Bapak Ibu, dia mengetuk melalui ujung jarinya. Jadi kalau kita biasa mengetuk melalui tapi kalau para sahabat mengetuk itu melalui ujung jari, sehingga yang terkena itu adalah kuku-kukunya. Jadi sunnahnya mengetuk pintu itu melalui ujung jari. Jadi tidak keras, karena kalau suaranya keras maka dia akan mengejutkan bagi pemilik rumah. Sehingga dalam satu ketika ada seorang sahabat mengetuk pintu dengan suara keras. Rasulullah kemudian melihat melalui jendela. Lalu Rasulullah tanya, siapa di luar? Saya, ana. Jadi dijawab ana. Rasulullah kemudian memberi pelajaran kepada yang mau masuk ke rumah beliau dengan ucapan apa? Ana. Saya. Seolah-olah Rasulullah tidak senang, dan Rasulullah mengajarkan mengetuk pintu itu melalui ujung jari. Nah, berikutnya Bapak Ibu, di saat Bilal mengetuk rumah Rasulullah, lalu kemudian dibuka oleh istri beliau, tak terlihat ada orang, lalu kemudian ditutup. Kenapa? Waktunya malam. Dan Bilal hitam secara fisik. Meskipun beliau hitam, tapi beliau sudah dinyatakan oleh Rasulullah dengar terompanya sudah berada di dalam surga. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ketuk 2 kali, dibuka seperti tak ada karena gelap, belum ada listrik. Ditutup lagi oleh Aisyah. Ketuk 3 kali, lalu kemudian dibuka lagi, baru kemudian Bilal bin Rabah pun senyum dia. Ini dantong iPhone-nya kan putih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kira-kira bagaimanalah hitamnya Bilal bin Rabah. Tapi Bapak Ibu, beliau dijamin masuk surga. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini Luqman juga digolongkan sebagai ahli hikmah. Maka karena dia digolongkan sebagai ahli hikmah, maka namanya dicantumkan di dalam Al-Quran menjadi satu nama surah, namanya surah Luqman. Maka yang ketiga, saya ingin menyampaikan, belajarlah kita bagaimana membaca hikmah. Kalaulah ada sesuatu Bapak Ibu yang terjadi pada diri kita, apakah misalnya di bulan Syawal ini, ya Allah, bulan Syawal ini kok ekonominya sepertinya tak ada peningkatan, bahkan ada penurunan, maka tetap kita berprasangka baik kepada Allah. Dan ingat bahwa di sebalik ujian ini pasti ada hikmah. Kalau kita naik sepeda motor sampai di tengah jalan, lalu sekiranya kita terdapat musibah, disenggol kita, lecet kaki kita, segera kita beristighfar, astagfirullah, ya Allah, salah apa? Pasti kita ada salah, dan di sebalik musibah itu pasti ada hikmah.
Maka belajarlah kita menjadi orang yang arif, bisa mempelajari hikmah-hikmah di sebalik dari sesuatu yang tak kita senangi. Belajarlah mengambil hikmah dari sesuatu yang mungkin tak kita inginkan. Belajarlah kita menjadi orang yang bijaksana, yang pandai mengambil hikmah, karena sesungguhnya di sebalik kejadian-kejadian yang tak kita inginkan, kadang-kadang kita tak bisa membaca hikmah tersebut, tapi bisa 1 tahun berikutnya hikmah itu baru nampak. Oh, hikmah rupa. Ini rupanya hikmah kemarin. Ada yang 5 tahun berikutnya Bapak Ibu, baru kemudian kita terbaca ini rupanya hikmah. Maka berprasangka baiklah kepada Allah dan kepada orang di sekitar kita. Bapak Ibu, sebelum 3 tahun sebelum saya diangkat jadi pegawai negeri, Bapak Ibu, iya, saya pernah ikut tes di salah satu sekolah yang ternama di Pekanbaru. Salah satu di antaranya saya sebutkan adalah As-Sofa. Dari lebih kurang Bapak Ibu ada 230 orang yang mengikuti tes, disaring menjadi 80 saring menjadi 10. Dari yang 10 diinterview tinggal 2. Yang 2 ini saya dan satu lagi adalah Ustadz Nazri Al-Hafiz. 2 orang Bapak Ibu, dan beliau pun sekarang sudah di travel. Yang 2 orang ini salah satu di antaranya saya. Yang diambil hanya 1. Dan dari yang 2 itu yang saya itulah yang tidak lulus Bapak Ibu. Tidak lulus. Tapi 3 tahun berikutnya Bapak Ibu, baru saya tahu hikmahnya. Sebelumnya saya merasa menyesal, ya Allah tinggal 2 orang tidak lulus saya. Apa salah saya? Apa kurang? 3 tahun setelah itu Bapak Ibu, barulah terbaca hikmah. Apa hikmahnya? Kalaulah sekiranya sayalah yang diluluskan dari 2 orang ini Bapak Ibu, niscaya saya akan tetap di As-Sofa. Padahal kalau kita mengajar di As-Sofa itu tidak boleh ikut tes CPNS. Kalau saya tetap di sana tidak ikut tes CPNS, maka saya tidak luluslah PNS hari ini. Menunjukkan apa? Hikmah itu 3 tahun berikutnya baru terbaca oleh saya. Mudah-mudahan dengan yang sepintas ini Bapak Ibu membawa kita semua untuk tetap melakukan kebaikan-kebaikan, tidak pernah kita bosan melakukannya, dan mudah-mudahan silaturahmi di antara kita tetap terjaga, karena dengan silaturahmi yang kokoh, silaturahmi yang kuat akan menjadikan organisasi ini kuat dan diperhitungkan oleh masyarakat-masyarakat yang lain. Jadilah manusia terbaik, salah satu di antaranya adalah manusia yang memberi manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Pengurus akan dapat pahala dengan mengurus agama Allah ini. Guru-guru dapat pahala, dapat amalan soleh ketika mengajarkan generasi kita ini. Dan kalau tak dapat hari ini, maka yakinlah bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Keikhlasan itu bisa diganjar di dunia dengan yang lebih baik, atau bisa Allah ganti nanti di hari akhirat dengan sesuatu yang tak pernah kita bayangkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.